Di tengah jeda serangan, Iran terus perkuat militernya. Kali ini mereka mengembangkan drone Karar bersayap rudal Majid untuk hadapi MQ-9 Reaper AS. Iran terus mengembangkan armada militernya. Drone jet Karar kini dilengkapi dengan rudal interceptor Majid. Kombinasi ini diklaim mampu mengancam drone canggih AS seperti MQ-9 Reaper. Drone Karar akan digunakan oleh unit pertahanan udara Iran, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan strategis. Untuk mencegah drone ini, musuh harus mengerahkan jet tempur berawak yang jauh lebih mahal. Fasilitas pengolahan minyak terbesar di dunia milik Arab Saudi, Aramco di Akbaik dihantam drone Senin siang. Arab Saudi menuduh milisi pro-Iran yang beroperasi di Irak sebagai pelaku serangan. Sementara secara terpisah Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Serangan drone ini memicu kebakaran hebat yang terlibat hingga citra satelit NASA. Akbaik merupakan pabrik stabilisasi minyak tengah terbesar di dunia yang memproses sekitar 5 hingga 7% pasokan minyak global. Serangan ini menambah tekanan terhadap minyak global. Tak hanya kilang minyak, Houthi juga menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi. Serangan ini menyebabkan tempat penyimpanan bahan bakar terbakar hebat. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi yang berada di pesisir Laut Merah. Serangan ini menyebabkan depo bahan bakar di sekitar lokasi terbakar hebat. Serangan ini bagian dari eskalasi serangan Houthi terhadap infrastruktur Saudi di pesisir Laut Merah. Selain itu, pasukan Houthi di Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone Akinci buatan Turki. Drone ini dioperasikan oleh Arab Saudi. Drone jatuh dan terbakar di wilayah padang pasir Yaman. Drone Akinci merupakan pesawat tanpa awak berteknologi tinggi dengan nilai sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Iran saling menahan serangan. Kedua negara ini atur strategi dan bersiap negosiasi untuk akhiri perang. Setelah lebih dari 4 bulan, Amerika Serikat dan Iran kembali menghentikan serangannya. Kedua negara merancang strategi baru. Meski berhenti, namun perang psikologi masih berlanjut. Iran kerap menampilkan perkembangan senjatanya ke media sosial. Sementara Amerika Serikat terus menekan kapal-kapal yang keluar masuk dari pelabuhan Iran. Kondisi di Selat Hormuz pun masih panas. Kapal-kapal masih mengantre untuk bisa melintas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran mengajak Amerika Serikat untuk negosiasi. I have plenty of time. Their whole shoreline's wiped out. The strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. The people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. Meski kedua negara hentikan sementara serangan, namun konflik meluas. Kelompok Houthi di Yaman terus menyerang sejumlah fasilitas milik Arab Saudi. Houthi beralasan serangan adalah balasan atas serangan Arab Saudi ke bandara mereka di Yaman. Tak hanya itu, Iran juga menuduh Ukraina menyerang kapal miliknya di Laut Kaspia. Sementara itu, kondisi di Selat Hormuz masih tegang. Sejumlah kapal berlabuh dan menunggu izin Iran untuk melintasi jalur strategis tersebut. Rekaman yang dipublikasikan oleh kantor berita Fars Iran menunjukkan kondisi terkini di Selat Hormuz. Antrean kapal terjadi di jalur air strategis ini. Kapal-kapal menunggu izin Iran untuk melintas. Iran dan Oman terus berunding untuk memastikan jalur aman bagi kapal melintasi Hormuz. Selat Hormuz tetap berada di bawah wilayah kekuasaan Iran. Sementara Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Pasukan Pertahanan Israel IDF mengklaim mereka menghancurkan terowongan Hamas di utara Gaza. Penghancuran terowongan tersebut sebagai bagian dari operasi IDF untuk membongkar jaringan bawah tanah Hamas.
IDF merilis sebuah rekaman serangan udara yang diklaim targetkan terowongan Hamas. IDF juga merilis rekaman pasukan mereka menelusuri lorong-lorong terowongan Hamas. Belum diverifikasi kapan video ini diambil, namun IDF mengklaim mereka berupaya menghancurkan jaringan terowongan Hamas yang berada di bawah permukaan Gaza. Militer Israel melakukan operasi penghancuran jaringan terowongan Hamas di kawasan Garis Kuning yang memisahkan wilayah warga Palestina dengan wilayah kendali militer Israel. Sementara Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan militer mereka telah menghancurkan 83% jaringan terowongan Hamas di Gaza. Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, mengklaim para tahanan Palestina ketakutan atas usulannya memasukkan buaya di parit-parit penjara Israel. Me, the Minister of Pitot, and now the Shabak admits that what I did has reduced the terror attacks. I opened fast alert teams. I did a lot. Were you wrong with the crocodiles? Not only was I not wrong, the crocodiles are wetting themselves at night because they're afraid of the crocodiles. They're afraid they will bring crocodiles. How do you know that? What do you mean? Of course I know. Everybody's afraid of crocodiles. You can also put a tiger there and a lion. Absolutely, that's what I want. That is my dream, and that's what I managed to do in my terms of office. That the terrorists will be afraid, and it's very good that 7 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus bentrokan maut di Menteng, Jakarta Pusat. Akibat bentrokan, 1 orang tewas, 4 lainnya terluka. Polda Metro Jaya menetapkan 7 tersangka dalam kasus bentrokan maut antar warga di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Sementara 3 orang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengerusakan gerobak makanan pedagang, ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka. 4 orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sebelumnya, bentrokan antar 2 kelompok warga terjadi di kawasan Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi. Bentrokan diduga dipicu perselisihan di sebuah warung penjual sarapan. Saat bentrokan berlangsung, petugas kepolisian berupaya melerai dan menghentikan aksi kedua kelompok. Namun karena banyaknya orang yang terlibat, bentrokan tetap menimbulkan korban. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. 1 korban meninggal dunia setelah sempat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Polisi memastikan kedua kelompok warga juga telah menyerahkan perkara ini kepada aparat kepolisian. Sementara petugas gabungan TNI Polri juga disiagakan meski aktivitas di lokasi kejadian telah kondusif. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Pemirsa, Menteri HAM Natalius Pigai memastikan bentrokan yang terjadi di Matraman, Menteng, Jakarta Pusat merupakan kriminal murni dan tidak ada kaitannya dengan konflik suku atau etnis. Kementerian HAM pun berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan korban berjalan baik dan situasi di masyarakat tetap kondusif. Matraman ini tidak ada hubungan dengan soal rasisme, ya, tidak ada hubungan dengan konflik suku dan etnis. Ini terjadi memang kriminal murni di lapangan. Yang pertama, kita menyampaikan juga turut berduka cita kepada orang yang meninggal, tetapi hal-hal yang semacam ini di masa yang akan datang harus dilakukan komunikasi.
Hal senada juga disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia meminta bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat tidak dikaitkan dengan isu etnisitas. Pramono menegaskan bahwa Jakarta terbuka bagi siapapun. Ini adalah kota yang sangat terbuka. Keanekaragaman di Jakarta itu selama ini terjaga dengan baik. Sehingga saya betul-betul tidak mau ada isu berkaitan dengan etnisitas di Jakarta. Karena Jakarta yang sudah aman, nyaman, tentram, bahwa kemudian ada persoalan seperti di Matraman itu adalah realitas yang ada. Tetapi saya meminta kepada semuanya untuk menahan diri dan kita menyelesaikan dengan kepala dingin. Mudah-mudahan Jakarta tetap aman, nyaman, dan terbuka.